Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdal radin. Hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa yadfa'u 'anna balayah wa niqamah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan rasa syukur dari hati yang paling dalam senantiasa kita panjatkan kehadiratnya selaku persembahan kita atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, limpahan berbagai macam nikmatnya, baik itu berupa nikmat kesehatan, keafiatan dalam suasana aman, tenang dan nyaman, wabil khusus nikmat yang paling mahal Allah berikan kepada kita dan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang disukai dan diridainya. Itulah dia nikmat iman dan nikmat Islam yang selalu kita berusaha untuk menjaga, merawat dan meliharanya, agar iman ini selalu terus bersama kita, dan iman inilah yang kita harapkan untuk membela dan menyelamatkan kita nanti pada saat kita telah tiada di dunia, termasuk juga di dunia ini sebelum kita meninggalkannya. Iman inilah yang akan selalu menjaga, memelihara kita dan menuntun kita hingga hidup ini akan sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh agama kita, baik dan tuntunan agama kita, dan Allah berkenan meridainya. Di dalam sebuah ungkapan seorang ilmuwan yang bernama Abul Qasim Al-Hakim, pernah ditanya, "Al-zambu yunza?" Apakah dosa itu bisa tercabut? Apakah iman itu bisa tercabut? Al-zambu yanzul iman. Al-zambu yanzul iman, apakah dosa itu akan bisa menghilangkan iman? Qala na'am, kata Abul Qasim, salah satu asya, tentunya yang akan bisa mencabut iman itu ada 3 macam. Tanzil imana minal ibad, yang akan bisa menghilangkan iman dari seorang hamba. Awaluha, yang pertama, tarkus syukri, dia tidak pandai bersyukur alal Islam. Nikmat yang paling tinggi Allah berikan kepada kita dan hamba-hambanya adalah nikmat Islam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina min nikmatil iman wal Islam. Mensyukuri nikmat Islam. Artinya
orang yang tidak mensyukuri nikmat Islam. Dia tidak merasa bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan menjadi hamba Allah pilihan, ditakdirkan menjadi orang Islam. Karena di dalam ajaran Islam tuntunan-tuntunan yang sangat mahal dan berharga, bila amal diamalkannya maka hidup manusia akan selalu bahagia dan sangat indahnya di dunia sampai setelah tiada di dunia, setelah dia meninggalkan dunia. Kemudian yang kedua, wasani tarkul khauf ala dhahabil iman, yang akan bisa mencopot iman itu adalah tidak ada rasa kekhawatiran, tetapi selalu merasa aman dan tenang. Tidak ada rasa kekhawatiran ala dhahabil iman, untuk kepergian imannya. Kemudian yang ketiga, wasasazummu ala ahli Islam. Yang ketiga, selalu terus mengganggu, menzalimi orang-orang Islam. Ini yang akan menjadikan iman itu pergi meninggalkan, yang akan bisa berpisah dari dirinya. Kalau sudah iman pergi, sudah gagal, akan sia-sia hidupnya. Nauzubillah. Karenanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita memang kita selalu pelihara dan kita jaga, tetapi prioritas yang paling utama yang selalu terus dengan penuh kesungguhan kita rawat dan kita jaga, jangan sampai iman itu mengalami gangguan, kemunduran, lemah dan sebagainya, membuat kita jadi lengah, ya, apalagi putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kita menjadi manusia hamba pilihan, ditakdirkan menjadi orang Islam. Alhamdulillah. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita sampai saat ini masih diberikan kesempatan hidup 1 bulan yang lalu, selama 30 hari lebih, bahkan kita terus diberikan motivasi, selalu diberikan semangat melalui kajian-kajian kehidupan baginda Nabi untuk selalu terus meniru bagaimana praktik-praktik kehidupan Nabi. Maka sampai saat sekarang ini dan terus menerus kita bagaimana dapat membuktikan di dalam diri kita apakah ada perubahan dari peringatan-peringatan yang telah disampaikan oleh para ilmuwan, oleh Tuan Guru mengenai tentang sejarah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita melihat tuntunan Al-Quran yang surat Al-Fatih. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhir ayatnya mengatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah yang selalu kita kaji dan selalu kita peringati, menggali terus kebesaran baginda Nabi, ajaran-ajaran baginda Nabi, keistimewaan, kemuliaan baginda Nabi. Masih belum sepenuhnya kita mengetahui siapa sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Yang jelas beliau basarun hurrun, merdeka, manusia merdeka. Mengapa dikatakan manusia merdeka? Supaya kita manusia sebagai umatnya yang bukan Nabi ini
tidak berlebihan terus umpamanya memuji, kita terus memuji, terus menyanjung terus kebesaran Nabi, tetapi masih dalam ruang lingkup basar kemanusiaan. Banyak sekali pujian-pujian yang begitu tinggi, bahkan Allah sendiri ya menyebutkan tentang Muhammad itu adalah Rasul, dan Allah sendiri sebagai penciptanya yusallu, berselawat, malaikat berselawat, Allah bersama malaikat berselawat. Ya. Lalu siapa Muhammad itu? Basarun lakal basari. Ya. Memang manusia tetapi bukan seperti manusia. Nah ini tempatnya, sehingga kita selalu terus memberikan sanjungan-sanjungan, sehingga dikatakan Muhammad itu adalah anta badrun. Muhammad itu bagikan samsun, matahari, bulan purnama. Nah, masih belum pujian-pujian yang begitu tinggi, masih tidak seberapa. Kita boleh memuji, ya, karena memang demikianlah keberadaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di amal Quran sekedar menjelaskan Muhammad itu Rasulullah. Kemudian bagaimana perjalanan Nabi? Walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kuffar. Bahwa Muhammad itu bersama jamaahnya. Ma'hu. Jamaahnya itu siapa? Sahabat. Karena ajaran yang ditanamkan oleh Nabi itu namanya Ahlus Sunnah. Ajaran yang dicontohkan oleh sahabat Nabi namanya jamaah, sehingga kita selalu mengikuti, mengamalkan dan meniru ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunnah artinya ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal Jamaah ajaran sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi telah memberikan rekomendasi kepada sahabat-sahabatnya, apa yang dilakukan, apa yang dicontohkan, diamalkan oleh sahabat benar sesuai dengan Nabi sendiri, tidak bisa dilakukan lagi dan harus ditiru dan diikuti. Walaupun umpamanya di satu sisi ada perbedaan-perbedaan, kita hanya setelah lidah melihat perbedaan, tetapi sesungguhnya satu tujuan dan mempunyai dasar dan landasan. Dan sering kita dengar contoh-contoh, ada yang tarawih 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, semuanya benar. Ada yang tidak kunut, semuanya benar. Kenapa? Satu tujuan, satu aliran. Satu tujuan, satu aliran. Walaupun berbeda pemahaman. Mengapa berbeda pemahaman? Karena berbeda sudut pandang, tetapi satu tujuan. Baikkan kita mau pergi ke Labuan Haji umpamanya, wah, ada mengatakan jalan yang paling pas jalan Mas Bagi, lolos terus Porleko, terus baru Labuan. Oh tidak, jalan yang pas menurut saya tuh jalan keluar, terus Tanjung Luar, belok kiri, ketemu Labuan, sama saja. Oh, kalau saya enggak, katanya. Lah, ini Selong, Pancor, Selong, terus Labuan itu 10 meter. Wah, embel-embel, wah. Yakin saya ini yang benar. Oh, sama-sama benar. Nah, sehingga terjadi antara mazhab-mazhab itu, ya. Jadi selama 4 mazhab itu Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang kalau Allah Akbar bapak dengan paha, ya, dengan ini bau-bau apa, ada yang telinganya ya sama-sama benar, ada yang tidak bersedekap Imam Malik, ada yang nggak sedekap tapi di atas dada, ada juga yang antar pusat, ya sama-sama benar. Yang tidak benar kalau dilakukan semuanya. Wah, kalau yang tidak benar semuanya, ya Allah tidak benar, ya Allah Akbar, kemudian sebentar lagi bawah, kiri, jangan semuanya satu dilakukan, ambilnya. Wah, akan selabu yang mengatakan Allah, kedua-duanya dilakukan,
ya tidak harus satu diambil, yang sapi-sapi, yang Hanafi dan sebagainya. Ya, jadi itu contoh. Jadi yang penting sekalian apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sunnah, kemudian walladzina mahu yang bersama Nabi itu artinya sahabat-sahabat Nabi asyidda al-kufar, tegas di dalam menghadapi orang kafir. Nah, artinya agama mengajarkan menghadapi orang yang tidak seiman. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abidu ma'abud. Aku tidak mau menyembah apa yang kamu sembah. Kamu pun juga tidak usah menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu. Urus sendiri-sendiri. Yang penting ya dalam hal agama, akidah, keyakinan silahkan urus ya masing-masing. Jangan saling memasuki. Ya, mari bersama-sama. Nah, itulah toleransi dalam beragama. Tapi kalau menyangkut masalah muamalah, masalah keduniaan, percaturan, politik keduniaan, boleh bersama-sama, silahkan. Nah, itu kan masalah jual beli dan sebagainya, saya melakukan masalah usaha dan sebagainya, bisnis, boleh, asal jangan masalah akidah. Nah, tetapi kalau masalah akidah, sahabat Nabi asyidda, tegas menghadapi mereka bila mana orang-orang kafir ya ternyata sangat memusuhi orang Islam dari dulu ya melakukan perlawanan, barulah Islam memberikan ya pelayanan ya melayani ya kekerasan mereka. Berita agama jangan kita mendahului ya, dan kita selama mereka tetap dalam suasana tenang aman tidak mengganggu, bersama-sama ya di dalam kehidupan ini. Tetapi bila mana mereka begitu ya kencang bencinya, mau menyerang kita umpamanya, barulah Islam ya melayaninya. Begitu ajaran Islam, tidak mau mengganggu dan mendahului. Nah, perlawanan itu harus asyid dalam kufar. Yang paling perlu gati kita amalkan dalam situasi dunia sekarang ini adalah ruhama ubainahum. Ruhama ubainahum. Nabi bersama sahabatnya ruhama ubainahum. Selalu saling kasih sayang, saling mencintai antara mereka. Saling tolong, saling bantu, saling menghargai, saling mencintai, subhanallah. Asal dia beriman, ya, seiman, sepaham, walaupun berbeda aliran, tapi seiman, subhanallah. Selalu saling mencintai, saling menghargai, tidak ada sama sekali rasa saling memusuhi. Begitu Nabi bersama sahabatnya, ruhama ubainahum. Ini yang perlu kita amalkan dalam situasi dunia sekarang ini. Itulah hikmah dan tujuan di dalam kita memperingati Maulid Nabi. Selalu terus kita peringati dan kita mengamalkan, terutama sekali tentang kasih sayang Nabi bersama sahabatnya. Tidak ada unsur saling benci. Hidup ini baru indah apabila ada kebersamaan. Ya, hidup ini baru indah bahagia apabila ada kebersamaan. Tapi kalau nafsi, subhanallah, tidak ada yang tahan. Walaupun ya serba ada dalam berkecukupan, tetapi hanya sendirian saja umpamanya. Jangankan di dunia, di surga penuh dengan kemewahan, tapi sendirian. Nabi Adam tidak tahan. Dia tahan Nabi Adam. Ini narak balangku. Akhirnya Allah ciptakan ya pasangan. Itulah dia Hawa. Luar biasa. Nah, niki jamaah nih, sampai Nabi Adam menikmati ya keindahan surga. Umur Nabi Adam berapa? Bila umur Nabi Adam kurang tanda setahun 1000. Kurang 40 tahun 1000. Ya, 960 tahun. Subhanallah.
baru dia meninggal dunia apabila dia sudah memiliki anak cucu sampai 100.000, baru dia meninggal dunia. Nah, panjang umurnya, subhanallah. Nah, jadi jamaah sekalian, Nabi Adam manusia pertama dari segi ya dilihat dari segi tempat diciptakannya, dalam arti Nabi Adam itu di alam jasad, di alam fisik. Ya, tapi kalau alam cahaya itu yang paling awal diciptakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Nabi Muhammad makhluk yang pertama kali diciptakan, ya, tetapi paling terakhir dilahirkan dalam urutan Nabi. Nah, alhamdulillah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Qur'an yang diturunkannya, ajarannya kita orang beriman selaku umatnya supaya ruhama ubainahum, jangan sampai dimiliki yang namanya ghadaba bainahum. Ghadaba saling benci, saling musuhi, sangat berbahaya dan sangat merugikan. Karenanya apabila ada sifat-sifat buruk seperti itu, supaya jangan ada kita memilikinya, kita diberikan doa oleh baginda Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Al-Quran, supaya mohon agar sifat kebencian itu Allah hilangkan di dalam diri kita. Apa doanya? Wala tajal, apa kan doa itu? Wala tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Wala tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Aku mohon kepadamu ya Allah, jangan sampai ada di dalam hatiku gil, artinya sifat kebencian, pemusuhan, tidak ada sifat kasih sayang. Aku mohon hilangkan sifat-sifat itu ya Allah. Dan itu sangat mengganggu. Di dalam Al-Quran ancaman berat orang yang tidak bisa menghilangkan dan berusaha untuk menghapus sifat-sifat kebencian itu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum azabul jahannam walahum azabul hariq. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang suka memfitnah orang beriman, laki dan wanita. Orang beriman itu hamba Allah yang mulia sekali, kemudian difitnah karena bencinya, difitnah karena tidak senang. Selalu dicari-cari apa kelemahan, apa kekurangannya, karena bencinya. Cobalah dia berusaha supaya memiliki rasa cinta. Kalau rasa cinta itu ada, subhanallah, apalagi kena salah abai salah doang situ kita ya. Apalagi kena salah abai kena pada doang kena cinta. Itulah. Karena cinta dipukul, ya, nikmat. Tapi kalau dibenci walaupun hanya sekedar disentuh, ya, bermusuhan. Nah, sekedar disentuh saja, bergedekan. Karena benci. Tapi kalau rasa cinta, coba jangan berjarak sin pakai kemelian dari sakit-sakit sendiri, dengan menginyi senang doang saya karena dasar cinta. Itulah ya. Nah, ini yang perlu kita miliki dan kita tanamkan di dalam hati kita. Ruhama ubnahum tarahum ruk'an sujjadan. Nabi bersama sahabatnya, kamu lihat katanya ruku sujud bersama-sama, sholat berjamaah, ruk'an sujjadan, melaksanakan ruku dan sujud dalam sholat itu. Apa yang
Nabi bersama sahabat yang diperlukan, apa yang diperlukan? Ya bataguna fadlam minallahi wa ridwana. Dua tetapi sangat tinggi nilainya. Mereka hanya mencari ruku dan sujud. Mereka mencari apa? Fadlan, kelebihan-kelebihan yang diperlukan. Wa ridwana, yang paling tinggi sekali yang kita perlukan, keredaannya. Fadlan wa ridwana. Ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Subhanallah. Artinya di dalam kita beribadah seperti sholat, rukuk, sujud dan ibadah-ibadah lainnya yang menjadi sasaran, target dan tujuan kita adalah fadlan, kelebihan-kelebihan, kemudian keredaan. Allah redha dengan kita, redha dengan amalan kita, redha dengan apa yang kita persembahkan. Walaupun tidak banyak umpamanya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mesti harus melihat kuantitas, kata orang luwe nah ndek, tetapi yang dilihat adalah kualitas. Dakan dina luwe lagu kualitas, luwe na doang lagu luwean motas. Subhanallah. Dalam surat Tabarok jelas sekali Allah katakan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menciptakan mauta, mati, wal hayata, hidup. Kenapa disebut mati, hidup? Ya karena proses awal kita tidak akan pernah kenal nama hidup sebelum mati. Mati itu baru hidup. Belum pernah kita hidup awal di alam apa, belum nampak seperti ya hidup yang nyata sekarang ini. Hidup dan mati, mati dan hidup pada Allah ciptakan untuk apa? Dia beluakum sebagai ujian, proses untuk melihat dan menilai ayyukum ahsanu amala, siapakah yang paling baik amalmu. Tidak mengatakan ayyukum aksaru amala, ayyukum akbaru amala, siapakah yang paling besar amalnya, yang paling banyak amalnya. Tidak, tapi ayyukum ahsanu, yang paling berkualitas. Subhanallah. Jadi amalan-amalan yang ada ini jangan hanya sebatas bebas dari tuntutan dan kewajiban, tetapi kita selalu terus berusaha meningkatkan bagaimana supaya amalan-amalan ini yang kita persembahkan ahsan, lebih berkualitas. Itu yang menjadi inti yang mentarget kita supaya amalan yang kita persembahkan Allah mengabulkannya, Allah berkenan menerimanya. Ayyukum ahsanu amala. Pernah ditanya Abdullah bin Mas'ud, dikatakan mana lebih baik, pilih amal soleh luwe lagu amal salah luwe endah. Soleh salah luwe ya, pada luwe ini ya. Yang bagus, yang tidak bagus, yang pahala banyak tapi yang dosa juga banyak. Nah, mana lebih bagus dengan amal sedikit tapi dosa sedikit? Pilihan. Ya Abdullah masuk jawab, cukup aku pilih yang menyelamatkan diriku. Artinya
amalnya banyak tapi dosanya banyak, jelas itu akan mengganggu keselamatan, sangat berbahaya. Ya Allah, nah kajali amalannya lagu dosanya, ya Allah karim. Nah, jadi cocok Nabi pernah berbahasa ini, khairul amal adwa ma wa ingkolla. Amal yang paling baik akan dilalui lalu ya, terus menerus. Sekeji istiqomah itu yang maksudkan. Salat sunat hanya 2 rakaat umpamanya, ya, tapi terus menerus. Daripada salat sunat umpamanya sembahyang duha langsung belum mulai baru rakaat, bahkan 12 rakaat, entah seminggu hijrah ya. Ini yang Allah tidak sukai. Hanya 2 rakaat tapi terus sampai sekarang dia lakukan. Walaupun tidak banyak, sholat berjamaah, kemudian istirahat yang lain apa. Bangun malam, tidak sanggup jam 3, jam 4, hanya 2 rakaat, ngantuk tidur. Wah, baru itu subuh bangun. Hanya itu kekuatannya. Itu lebih dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding sekaligus tetapi. Nah, ini. Nah, jadi yang penting bila mana amal yang soleh itu kita lakukan sebanyak-banyaknya, kita berusaha jangan sampai ada, atau kita kurangi dosa-dosa karena memang kita penuh dengan kesalahan kekeliruan. Bila terjadi kesalahan, istighfar, astagfirullah, untuk menyelamatkan amalan yang ada. Jangan sampai amalan yang sudah terus istiqomah melakukan kemudian bisa luntur, hilang kan. Nah kemudian taruh mulkan sujud ya betul betul simahum wujuhihim min atas sujud, karena mereka selalu ruku dan sujud sampai punya tanda wujuhim di wajah mereka, ada tanda di wajah mereka min atas sujud. Ini yang kadang-kadang kita mungkin keliru memahaminya. Perlu negati ya tanda talakar tindu jalan sujud. Cara memahaminya seperti ini yang keliru sekali jemaah. Berusaha sujud yang begitu mulia, yang sampai ada ruang dan peluang-peluang yang sangat halus sekali bermaksud supaya berbekas. Supaya berbekas. Apalagi sengaja membuat batas supaya berbekas. Ini yang tidak dibenarkan sama sekali. Nabi pernah katakan, tulis dalam kitab Sawi, lawan PT lo kitab Sawi, sarah si Jalalain tafsir. Nabi katakan, karena itu cara tradisi orang Khawarij, kelompok Sayyidina Ali yang keluar melawan Sayyidina Ali karena tidak puas dengan sikap kebijakan Sayyidina Ali, dia keluar. Khawarij, mereka taat sekali, tetapi sengaja membikin-bikin telakana kena ngebidang. Ada tanda sengaja agar tahu. Nah, yang dia dikatakan oleh Nabi, inni la abghadu rajula, kata Nabi, inni la abghadu rajula wa akrahuhu idza ra'aitu ya asal sujud baina ainaish. Paling dikudemanggati kita dengan silamun kan di arah orang sujud sino ya telakarna ino dia kudemanggati artinya pihak-pihak dirine itu aku tidak suka, kata Nabi. Nah, merahasiakannya semkan silahkan, bagus memang itu ya, tapi ada yang sengaja. Kalau orang yang soleh benar-benar sujud yang memang pasti akan berbekas, memang kelihatan. Tapi maksud asal sujud itu hari kiamat nanti, tempat sujudnya bercahaya, bersinar. Tempat sujudnya akan bersinar kayak bulan nanti di kiamat maksudnya. Nah, ada pula mengatakan sujudnya itu adalah sahabat-sahabat yang karena dia bangun malam sehingga kelihatan pucat karena jaga malam. Ada mengatakan ada bekas-bekas sujud kelihatan karena khusyuknya sehingga kelihatan seperti orang sakit katanya pada tidak sakit katanya. Itu karena solehnya.
Nah, jadi ini supaya kita bisa menyadari bahwa ajaran Nabi memang benar-benar, supaya kita dapat melaksanakannya mulus dan selamat sampai tidak terjadi hal-hal yang akan menggagalkan ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita ikuti malam ini akan bisa menambah pengalaman dan pengamalan kita, yang mudah-mudahan akan sekaligus akan menambah kuatan iman dan taqwa kita. Ya, mudah-mudahan amal bakti kita yang sudah kita lakukan selama ini Allah akan mengabulkannya dan kita mendapat husnul khatimah mati dari iman. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la maghfirah hadhihi la sabila rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.